Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ayah Bunda Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat ya. Ketemu lagi dengan saya Umi Hen di channel Nur Haimizatu, berbagi cinta dengan kata. Nah, pada video kali ini saya lupa. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, and share video-video yang ada di channel Nur Haimizatu. Semoga bermanfaat dan semakin semangat saya untuk memberikan materi-materi, share materi tentang kekeluargaan, pendidikan, parenting, anak, dan lain sebagainya. Ya. Untuk video kali ini saya akan coba bahas atau memberikan tips ya. Sebenarnya bukan tips dari saya pribadi sih, bukan dari saya langsung gitu kan, tapi ini yang pernah saya lakukan kepada anak saya, yaitu tips bagaimana caranya agar anak itu mau kita suruh kalau untuk melakukan pekerjaan di rumah. Nah, tentunya pekerjaan rumah yang bisa mereka lakukan. Nah, anak biasanya kalau udah umur 2 tahun ya, itu yang saya alami, itu mereka sudah mulai meniru apa yang orang tuanya lakukan gitu ya. Nah, kalau itu tergantung tingkat umur mereka juga. Kalau 2-3 tahun itu mungkin hal-hal yang mereka bisa ya. Bahkan kalau anak saya itu yang 2 tahun lebih itu udah bisa memegang sapu. Maunya nyapu, pengennya nyapu, tapi apalah daya ya, kemampuan belum ada. Tapi karena sering melihat udahnya menyapu atau saya menyapu, dia juga pegang sapu gitu. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan anak yang umurnya 5, 6, itu mereka udah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah pernah atau sering mereka lihat di rumahnya. Sampai nanti anak yang udah usia sekolah dasar, sampai nanti SMP ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, ternyata tidak sering atau tidak semua anak mau seperti yang kita harapkan ya. Misalnya begini, ketika kita suruh anak untuk menyapu misalnya ya, menyapu rumah kan kotor nih ya. Kemudian kita pengen anaknya menolong kita sebagai orang tua untuk menyapu rumah ya. Di samping juga melatih mereka untuk mandiri, kemudian bisa bertanggung jawab. Nah, kita juga terbantu dong gitu ya. Nah, saya yakin seperti itu karena saya juga merasakannya seperti itu gitu ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah, tunggu dulu. Tadi saya bilang ada beberapa tipe anak. Oke lah, kalau anaknya penurut, patuh ya, mungkin mereka anteng aja ya untuk melakukan pekerjaan yang kita suruh gitu kan. Tapi beda halnya dengan anak yang maunya nolak aja gitu ya, dengan berbagai alasan ya. Dengan 1001 alasan gitu ya. Ya, aduh tanggung nih bunda, ini filmnya lagi bagus, iklan yang kelima deh gitu kan. Masa ada iklan yang kelima gitu ya, berarti 1 jam dong gitu kan. Nah, atau mungkin ya nih lagi nanggung gamenya nih belum menang nih gitu kan. Nah, atau hal-hal lain yang membuat mereka menolak apa yang kita suruh. Nah, mungkin 100% nggak juga salah anak sih sebenarnya. Mungkin cara kita yang belum tepat dalam menyuruh anak kita untuk melakukan pekerjaan rumah gitu ya. Mungkin selama ini kita menyuruh anak dengan langsung ya, to the point gitu kan. Nah, adik, itu mainannya masukin ke dalam kotaknya lagi. Atau abang itu kenapa tuh buku PR-nya berserakan aja? Itu nggak kamu lihat ya, ini kotor sekali nih rumah ya. Itu sampah dari mana-mana. Nah, jadi kita bawaannya ngomel gitu ya, bawaannya marah gitu ya. Ya mungkin bisa jadi karena situasi kita ketika itu sedang nggak mood, atau mungkin sedang ada masalah, tambah lagi rumah berantakan gitu ya. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi kita melakukan atau menyuruh anak dengan cara seperti itu. Nah,
Kira-kira bunda, ayah bunda, kira-kira anak mau nggak ya mengerjakan apa yang kita suruh kalau dengan cara seperti itu? Nah, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Dan saya yakin kebanyakan enggak gitu ya. Dari pengalaman saya juga sih ya, itu kebanyakan enggak mau, mereka nolak gitu kan. Kenapa mereka nolak? Ya karena dalam dirinya itu ada sebuah em, keinginan penolakan. Pada umumnya tuh anak nggak mau disuruh-suruh ya, mereka nggak itu sebuah beban yang mereka tidak ingin kerjakan gitu kan. Nah, jadi mereka aduh kalau udah bunda nih yang nyuruh ya dongkol gitu kan. Nah, mereka kalaupun nanti mereka mengerjakannya tuh nggak senang lagi, nggak enteng lagi gitu, nggak ringan gitu kan, tapi udah ngomel-ngomel dalam hatinya gerutu. Tambah lagi kita marah, oh kamu ngelawan ya. Aduh itu udah 2 kali lipat dong beban mereka gitu kan. Nah, jadi bagaimana kalau seperti ini? Nah, kita ubah kalimatnya. Kita eh, kita masukkan kata tolong dalam kalimat perintah kita. Misalnya seperti ini. Dek, tolong dong Umi masukin mainannya ke dalam kotaknya lagi. Abang, tolong dong Umi menyapu rumah. Ya. Jadi bisa kita bedakan antara kalimat yang pertama tadi dengan kalimat yang kedua. Ada intonasi-intonasi yang bernada kasih sayang. Saya mengatakannya seperti itu gitu ya. Jadi sehingga lembut. Nah, itu membawakan aura bahwa tidak ada kesan beban di ketika anak mendengar kalimat perintah seperti itu. Nah, bisa jadi anaknya juga mau melakukan atau mungkin malah menawarkan lagi gitu kan, sebentar lagi ya bunda ya, atau mungkin ini masih nanggung nih, masih nolak juga. Nah itu sih cari lagi triknya gitu kan. Nah, atau mungkin menggunakan kalimat seperti ini, kita tawarkan beberapa pilihan ya, mungkin 2 pilihan atau 3 pilihan. Contohnya begini, Abang mau milih yang mana? Bantu Umi menyapu rumah atau bantu Umi menjemur kain? Abang pilih yang mana? Nah, jadi kita tawarkan 2 pilihan. Artinya mereka harus milih ya. Di kalimat tersebut mereka harus memilih antara menyapu rumah atau menjemur pakaian. Nah, nanti otaknya mulai bekerja ya. Mereka mikir, ini mana nih pekerjaan yang bisa saya kerjakan dan murah, meriah, ringan gitu kan. Ya. Akhirnya ada timbul jawaban nanti, iya deh bunda, saya maunya menyapu halaman gitu kan. Oke, kamu nyapu halaman. Nah, apakah selesai sampai di situ? Ternyata belum tentu juga ayah bunda gitu kan. Kenapa demikian? Ya namanya juga anak-anak ya, kalau bisa nolak terus gitu kan. Nah, maka mungkin mereka akan cari alasan-alasan yang lain, mengulur-ngulur waktu misalnya ya. Nah, kita kasih lagi tawaran. Ini nyapu halaman nih mau ditunggu berapa lama lagi nih? Ya. Kalau anak yang bawaannya bercanda, mereka akan bilang 1 jam lagi Mi, gitu ya. Atau 1 jam lagi Ma, gitu kan. Atau 1 sinetron lagi nih Ma. Nah, itu kalau bawaannya bercanda. Dan kita pun sebenarnya nggak boleh marah ya kalau anak bicara seperti itu. Nah, apa? Kamu tunggu 1 jam lagi, itu keburu hujan itu gitu ya. Oh jangan seperti itu juga ayah bunda ya. Kita harus tetap sabar, menahan emosi ketika kita dibercandain anak. Selagi itu masih dalam batas kewajaran, ya kita layani dengan mendidik juga gitu kan. Nah, ketika dia udah bercandain kita, maka kita kasih tawaran yang tegas. Oke, Umi cuma mau menunggu, bunda cuma mau menunggu kamu nyapu halaman paling lama 10 menit lagi. Itu gak boleh tawar-tawar lagi ya. Kita nawar tapi kita maksa kesannya ya gitu. Tapi gak apa-apa, itu dalam rangka mendidik mereka untuk menepati janji dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka pilih sebelumnya gitu kan. Nah, ketika sudah, artinya juga begini ya, kita juga memberikan dia kesempatan ya, bagaimana dia bisa merencanakan pekerjaan atau pilihan yang sudah dia pilih sebelumnya gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah hampir 10 menit ya kita ingatkan lagi ya, ini udah hampir nih lubang ya, 1 menit lagi nih gitu ya. Nah,
Atau mungkin kalau udah lewat ya kita ingatkan lagi, aduh kok abang nggak nepati janji sih, kok gitu sih, mana orang nih anak gantengnya kok gitu kan. Mana ada orang nih nanti yang mau temenan kalau orang selingkar janji gitu kan. Jadi kita berikan alasan-alasan atau akibat kalau mereka berbuat seperti itu gitu ya. Nah, itu insya Allah ya biasanya mereka langsung mengerjakan apa yang sudah mereka pilih tadi. Nah, dan mereka mengerjakannya pun dalam hati yang senang ya, karena mereka sudah memilih pilihan mereka gitu kan. Nah, meski kita harus ada tahap-tahap yang harus kita lewati, tahap-tahap yang harus kita berikan kepada anak sebelum dia mau melakukan pekerjaannya. Nah, sepertinya pekerjaan seperti itu sepele ya. Tapi di sini hal-hal yang demikian bisa mengajarkan karakter kepada anak, bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan pilihan, kemudian bagaimana dia menepati janjinya, dan bagaimana dia bisa mandiri. Ya, itu sebenarnya karakter yang ingin kita tanamkan kepada si anak. Karena tahu sendirilah ya, anak zaman sekarang, anaknya zaman gadget gitu ya, anaknya zaman Z gitu ya. Nah ya memang sesuai zamannya pula gitu kan. Nah kita orang tua nggak harus nurutin itu pula gitu kan. Kita bisa ingat bagaimana kita kecil dulu ketika kita disuruh sama orang tua kita. Nah mungkin cara ini bisa diterapkan ya, ini bukan salah satu-satunya cara, cuman ini yang pernah saya berlakukan kepada anak-anak saya sendiri. Baik ayah bunda, itu saja share materi kita kali ini. Terima kasih sudah setia bersama channel Nurhaimi Zatu ya. Kritik dan saran sangat saya harapkan, dan video ini juga bisa ayah bunda saksikan di Instagram Nurhaimi Zatu. Nah, jikalau ada nih ya, kalau ada pertanyaan atau mungkin usulan, saran, materi yang akan dibahas di video berikutnya, silakan ayah bunda hubungi atau komen di Instagram Nurhaimi Zatu atau di channel YouTube ini juga boleh. Insya Allah nanti kita akan usahakan untuk membahasnya di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker ya ayah bunda ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.